melihat atau merenungkan bersama-sama tentang buah roh kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Saudaraku, sabar itu bukan cuma nahan emosi. Kita hidup di zaman yang serba cepat, saudaraku, ya. Zaman yang serba instan yang bikin hati kita malah mepet. Serba cepatnya itu misalnya mie instan, 3 menit itu pun bisa dianggap lama, saudaraku ya. Buat mie instan aja 3 menit bisa dianggap lama, saudaraku. Loading 5 detik aja bisa bikin frustasi, saudaraku ya. Loadingnya 5 detik aja itu bisa bikin orang frustasi. Karena sekarang zaman serba cepat ya. Komputer serba cepat, dari HDD sekarang SSD gitu ya. Dari loading yang biasa lama jadi serba cepat. Jadi kalau sekarang loading 5 detik aja orang bisa frustasi, saudaraku. Apalagi kalau disuruh sabar nunggu perubahan, jawaban doa, atau nunggu sikap orang lain terhadap kita. Itu rasanya pengen meledak gitu ya. Rasanya pengen meledak, explosion gitu ya, pengen meledak ya. Tapi menariknya Paulus menulis bahwa kesabaran itu adalah buah roh. Artinya bukan sekedar sifat baik, tapi bukti bahwa hidup kita sedang dikendalikan oleh Roh Kudus. Apa itu kesabaran, saudaraku? Kata kesabaran dalam bahasa Yunani adalah makrotumia. Makrotumia. Ya. Gabungan dari kata makros itu panjang, makros panjang, dan tumos. Tumos itu kemarahan atau emosi, kemarahan atau emosi. Jadi makros itu panjang. Ya. Panjang marah, panjang emosi. Artinya susah untuk marah, susah untuk emosi. Jadi arti literalnya panjang sebelum marah. Itu makrotumia secara literal, saudaraku ya. Panjang sebelum marah. Nah, kesabaran bukan sekedar diam nggak marah, saudaraku ya. Tapi kemampuan untuk tetap lemah lembut dalam waktu yang lama ya. Jadi kesabaran tuh kemampuan untuk tetap lemah lembut dalam waktu yang lama. Bahkan ketika keadaan atau orang di sekitar kita bikin emosi kita naik ya. Nah, kesabaran itu adalah kekuatan yang terkendali. Tuhan Yesus adalah contoh nyatanya, saudaraku, pribadi yang sempurna dalam kesabaran. Bayangin dia sabar sama murid-murid yang lambat sekali paham, saudaraku ya. Kemudian sabar terhadap orang Farisi yang nyebelin banget, saudaraku, yang munafik banget. Sabar waktu disalib, padahal dia nggak salah, saudaraku ya. Gua nggak salah nih ya. Kenapa lu salib gua gitu? Kira-kira kayak gitu ya. Tapi Tuhan Yesus nggak kayak gitu, saudaraku ya. Sabar itu bukan kelemahan tapi kekuatan. Seringkali kita menganggap kesabaran itu sebagai kelemahan. Padahal kesabaran itu adalah kekuatan. Saudaraku, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap kamu. 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi Tuhan juga menunjukkan kesabarannya. Kenapa Tuhan belum datang sampai saat ini? Karena Tuhan tuh sabar, saudaraku ya. Jadi kesabaran Tuhan itu adalah alasan kita masih diberi waktu untuk bertobat hari ini. Kalau saudara bisa mengatakan, mana Tuhan kok tidak datang-datang dari sekolah minggu, dari kecil saya sudah dengar khotbah Tuhan tidak datang-datang. Itu Alkitab katakan karena kesabaran Tuhan terhadap kita. Kesabaran Tuhan terhadap umat manusia. Kita masih diberi waktu, kesempatan untuk bertobat. Nah, 3 wujud kesabaran sejati sebagai buah roh. Yang pertama, sabar dalam proses, bukan sekedar hasil. Jadi kita sabar di dalam prosesnya, bukan sekedar hasilnya, saudaraku ya. Orang yang sabar tahu bahwa pertumbuhan itu nggak instan. Sebuah pertumbuhan itu tidak ada yang instan, saudaraku. Dan orang sabar paham dan dia tahu itu. Tidak ada pertumbuhan yang instan ya. Jadi Tuhan kerja dalam waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Kita lihat tokoh Alkitab seperti Yusuf, seperti Musa, atau Abraham. Mereka itu sabar menunggu, saudaraku. Menunggu janji Tuhan yang bertahun-tahun lamanya baru digenapi. Ya. Bayangkan saudara, Abraham dijanjikan anak, Yusuf dikasih mimpi untuk akan berkuasa. Musa juga harus menunggu 40 tahun untuk dia bisa memimpin bangsa Israel, dan banyak lagi proses-proses yang lain, saudaraku, dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Mereka sabar menunggu janji Tuhan ya. Jadi sabar dalam proses itu bukan sekedar hasil ya. Jadi wujud kesabaran sejati adalah waktu kita sabar di dalam prosesnya, bukan sekedar melihat hasilnya ya. Yang kedua, sabar sama orang, bukan cuma sama keadaan.
Jadi wujud sabar kita itu sabar sama orang, bukan cuma sama keadaan, ya. Kolose 3 ayat 12, kenakanlah kelemah lembutan dan kesabaran. Jadi kita harus mengenakan kesabaran itu, saudaraku. Kadang lebih gampang sabar sama cuaca daripada sama teman yang nyebelin. Ya, kalau sama cuaca kita nggak bisa apa-apa, tapi sama teman yang nyebelin biasanya kita pengen marah, saudaraku ya. Tapi buah roh sabar itu mengingatkan kita untuk sabar juga terhadap orang. Bukan cuma sabar terhadap cuaca, hujan, kita mau jalan hujan, kita mau kerja sesuatu hujan, jadi susah, saudaraku ya. Tapi kita harus sabar juga terhadap orang, bukan sama keadaan saja ya. Dan itu bukan hanya sekedar tahan emosi, saudaraku ya. Sabar itu bukan hanya sekedar tahan emosi, tapi tetap mengasihi di situ ya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam penderitaan. Tetap setia saat sulit. Yakobus 5 ayat 10-11, ambil teladan dalam penderitaan dan kesabaran, yaitu teladannya para nabi dan selanjutnya, saudaraku ya. Jadi kesabaran adalah komitmen untuk nggak lari dari penderitaan. Nah, sabar tuh sekali lagi bukan cuma sekedar tahan emosi, tapi sebuah komitmen untuk nggak lari dari penderitaan proses yang sedang dialami. Kesabaran itu berarti kita dapat bertahan karena percaya Tuhan pegang kendali atas semuanya. Banyak orang nggak tahan di proses, saudaraku. Artinya dia nggak sabaran, dia pengen cepat, instan, jadi gitu ya. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan muda seperti itu, saudaraku ya. Saya melihat orang-orang muda yang nggak tahan di proses di dalam pelayanan, atau orang-orang yang nggak bisa sabar di dalam pelayanan, maunya pengen cepat, instan, terkenal, atau nyaman di pelayanan, dapat fasilitas dan semuanya. Orang-orang yang nggak sabar di pelayanan, saudaraku. Ini sayang sekali ya, generasi-generasi sekarang ini. Jadi kalau mau jadi hamba Tuhan tuh mesti sungguh-sungguh motivasinya harus dimurnikan. Satu kali saya ngomong sama seorang hamba Tuhan yang datang melamar, saudaraku, ke daerah, saya ngomong dengan jelas ya, kamu motivasinya apa? Jangan cuma cari uang. Kalau cuma cari uang, lebih baik kamu pergi sekerja sekuler. Karena di pelayanan kita nggak cari uang. Kita memenuhi panggilan Tuhan. Tentu berkat Tuhan tetap diberikan. Dan tentu organisasi bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Tetapi motivasimu harus dimurnikan di dalam pelayanan. Nah, banyak orang-orang tidak murni di dalam pelayanan. Begitu melihat pelayanan yang kecil, begitu melihat pelayanan yang sepertinya tidak menguntungkan untuk dirinya, langsung lari, saudaraku, dalam pelayanan. Ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kesabaran, ketahanan di dalam sebuah proses. Nah, bagaimana melatih kesabaran dalam hidup sehari-hari? Yang pertama, latih perspektif kekekalan. Tidak ada orang yang bisa sabar kalau dia tidak memahami perspektif kekekalan, tidak melihat segala sesuatu dari perspektif kekekalan. Masalah kita sering terasa besar, saudaraku, karena fokus kita sempit, fokus kita hanya pada dunia ini. Tapi kalau lihat dari perspektif kekekalan yang begitu panjang, saudaraku, maka kita sadar bahwa yang sekarang ini hanya sementara. Semua akan berlalu juga. Kalau toh kita mati di sini, mati. Kita punya hidup yang kekal yang Tuhan Yesus sediakan. Yang dia mengatakan, akulah kebangkitan yang hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia hidup walaupun sudah mati. Jadi apalagi yang kita takutkan? Kalau kita melihat perspektif kekekalan, ini membuat hati kita jadi tambah panjang, tambah lebar, tambah tahan di dalam proses, saudaraku. Yang kedua, doa itu bukan ledakan. Ya, bagaimana melatih kesabaran dalam hidup sehari-hari? Kita harus doa, bukan mengalami ledakan-ledakan seperti itu ya. Jadi ketika emosi naik, alihkan ke iba. Ya, alihkan untuk hati kita untuk berdoa. Jangan langsung balas kejahatan yang kita alami, jangan langsung balas ketidaknyamanan yang kita alami dengan omongan yang bisa nyakitin orang lain. Ya, curahkan hati dulu kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, saudaraku ya. Maka itu akan menolong kita ya. Kemudian yang ketiga, ingat Tuhan sabar terhadap kita di luar. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Jadi Tuhan tuh sabar sekali sama kita, saudaraku ya. Coba saudara jujur koreksi hidup saudara sehari-hari, koreksi hidup kita sehari-hari ya. Mari kita menelanjangi hidup kita di hadapan Tuhan. Kita tahu begitu panjang sabarnya Tuhan kepada kita, saudaraku. Kita yang sangat-sangat tidak sempurna ini, tapi Tuhan begitu sabar mendidik, membimbing, menyertai kita.
Kita nggak disuruh sabar karena kita kuat, tapi karena kita sudah mengalami kesabarannya Tuhan. Tuhan nggak buru-buru menghakimi kita, Tuhan tidak menjas kita langsung. Dia sabar dan dia mau juga kita sabar terhadap orang lain. Seperti Bapa di surga mengampuni kita, demikian kita harus mengampuni orang lain. Seperti Bapa di surga sabar terhadap kita, demikian kita harus sabar terhadap orang lain. Mari kita refleksikan, saudaraku. Apakah aku sabar hanya kalau suasananya enak? Apakah aku sabar menghadapi proses Tuhan yang belum kelihatan hasilnya sampai saat ini? Dan siapakah orang yang sedang Tuhan pakai untuk melatih kesabaranku setiap hari? Ya, mari kita renungkan itu, saudaraku. Dan kita perlu mengerti bahwa kesabaran bukan cuma soal nunggu tanpa marah, tapi nunggu dengan percaya dan tetap mengasihi saat hati kita sedang diuji. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, saudaraku, kita bisa sabar. Bahkan di saat kita merasa nggak sanggup lagi, Tuhan yang akan memampukan kita. So, mari kita melatih kesabaran kita. Demikian firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama.